Saudaraku, hidup kita memang sangat tergantung dari kuasa Tuhan. Bagaimana karunia dan kasih Tuhan itu mengalir atas setiap kita, sehingga kita ini dimampukan untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kita baca pagi hari ini dalam kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Ester pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka Perditala Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapannya. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekhai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekhai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun juga. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekhai pada tiang yang sudah didirikannya untuknya. Terima kasih. Secara cerita Ester ini sudah sangat populer. Saya yakin Anda sekalian yang sudah dalam Tuhan, apalagi sejak kecil, itu pasti sudah hafal. Tapi mari kita perhatikan pada pagi hari ini tentang poin-poin tertentu yang membuat kita ini bisa dikuatkan kembali dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, dalam cerita yang kita baca tadi, itu ada seorang raja yang semalaman tidak bisa tidur. Gelisah, saudaraku ya. Oleh sebab dia tidak bisa tidur, dia pengen baca. Dia suruh ngambilkan petugasnya, biduanda yang bertugas untuk mengambilkan kitab pencatatan sejarah. Dan ternyata dalam kitab itu, saya yakin kitab sejarahnya raja-raja ya banyak, cukup banyak yang dicatat. Tapi malam itu ketika dia buka-buka, dia dapatkan sebuah catatan, yakni tentang bagaimana dua orang penjaga pintu yang bersekongkol untuk membunuh dia. Tapi ada seorang yang namanya Mordekhai itu mendengar, lalu memberitahukan kepada Ester, dan Ester mempersembahkan perkara ini kepada raja dengan nama, atas nama Mordekhai itu. Lalu raja pikir-pikir, oh berarti keselamatan aku ini sudah diselamatkan. Mordekhai ini punya jasa meluputkan aku dari maut. Dan tentu saja untuk orang yang berjasa bagi raja, itu harusnya ada imbalan, kasih kehormatan,
kasih kemuliaan, kasih upah, dan lain sebagainya. Tapi diingat-ingat oleh raja, rasanya kok nggak ada ya. Itu sebabnya raja ini tanya kepada biduanda yang bertugas untuk menemani raja malam itu. Kehormatan apa yang sudah kita berikan, yang sudah aku berikan kepada yang namanya Mordekhai ini? Saudaraku, dikatakan tidak ada apa-apa, tidak dikasih apa-apa. Dia pikir artinya luput, kelupaan, keluputan. Saudaraku ya, kelupaan, keluputan, tidak dapat, tidak dikasih apa-apa. Jadi berpikirlah raja, wah mesti dikasih sesuatu kehormatan yang luar biasa. Itu sebabnya ketika saat itu di luar pintu terdengar suara seseorang. Raja tanya, siapa itu? Haman. Nah, lalu tidak usah dibaca lanjutnya, Haman ini dipanggil ngadep raja. Raja bilang, ada seorang yang sangat aku hormati, sangat aku hargai. Pantasnya diapain ya? Gitu. Dikasih kehormatan macam apa ya? Nah, Haman ini adalah orang kepercayaan raja, orang kedua setelah Raja Ahasveros. Dia berpikir, siapa lagi yang dihormati, siapa lagi yang dihargai oleh raja kalau bukan dia. Sedangkan sementara hari-hari yang dia lalui, semua orang kalau ketemu dia harus tunduk, harus sujud. Dia pikir mesti dia. Itu sebabnya dia mulai merancang yang terbaik bagi dirinya. Merancang yang terbaik bagi dirinya, dikarak, dikasih baju kerajaan, dan lain sebagainya. Dan orang yang ngarak itu pembesar raja. Tapi apa yang terjadi dalam cerita, saya yakin Anda sudah tahu walaupun tidak dibaca. Saudara, apa yang terjadi? Oh, raja bilang, kalau gitu panggil Mordekhai. Apa idemu tuh bagus. Mordekhai pakai pakaian raja, pakai pakaian kehormatan, dipakai kereta kencana, lalu dikarak, kamu yang harus ngarak. Saudaraku, cerita ini ya kalau kita dengar gini ya cukup miris loh, betul enggak? Dia punya rencana untuk ini, dikatakan saya sengaja sampai ke ayat yang keempat tadi. Dia punya rencana untuk datang kepada raja itu untuk apa? Untuk nyulakkan hak Mordekhai ini pada tiang gantungan yang sudah dia siapkan. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebaliknya. Itu sebabnya ada ayat lain. Kalau Tuhan yang mengangkat, yang meninggikan, siapa bisa merendahkan? Tapi ketika Tuhan merendahkan, tidak ada satu orang pun bisa meninggikan kamu. Ketika Tuhan sedang memproses seseorang, saudaraku, banyak orang yang lain mungkin berusaha untuk menolong. Anda mungkin tidak tega, tidak mentolong. Anda berusaha untuk menolong. Tapi kalau Tuhan bilang acaraku sama dia belum selesai, maka gimana? Tidak bisa, ditolong pun ya tetap kena terus. Ya, jadi hari ini saya ingin mengatakan kepada Anda beberapa poin. Poin pertama, tidak ada perkara kebetulan. Betul? Tidak ada perkara yang terjadi atas kita itu ketepaan, kebenaran, kebetulan. Tidak ada, saudaraku. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita itu adalah bagian daripada apa yang Allah izinkan terjadi atau apa yang Allah rencanakan terjadi atas hidup kita ini. Tidak ada yang kebetulan. Allah kita adalah perencana yang ulung. Allah kita adalah penguasa yang tidak ada satu kuasa yang lain pun bisa membatasinya, bisa menahan. Tidak ada. Jadi segala sesuatu kalau kita hari ini ada seperti kita ada adalah karena ada kuasa dari tempat maha tinggi dicurahkan
untuk memelihara hidup kita ini. Amin. Ya, ada kuasa dari tempat maha tinggi. Bukan kebetulan, bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena pinter kita. Tapi benar-benar ada kuasa yang maha kuasa. Kuasa dari Tuhan Allah yang kita sembah itu. Yang menghandle semua kehidupan kita. Sehingga kita boleh ada seperti hari ini. Itu sebabnya kalau engkau sedang susah, kalau engkau sedang keberkatan, kalau engkau sedang senang, nikmati itu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita melakukannya sendiri. Ketika kita susah, ketika kita dalam kesulitan, jangan bilang kita tidak mampu. Karena Allah tidak pernah membiarkan kita jalan seorang diri. Amin. Dia selalu ada bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan baginya. Saudaraku, hari ayat yang kita baca ini, yang namanya Mordekhai ini sedang ada dalam kesusahan besar. Yang namanya Mordekhai ini sedang ada dalam kesesakan besar. Dia sedang terancam. Dan bahkan bukan ancaman biasa. Saudaraku, kebencian Haman kepada Mordekhai ini begitu meluap-luap, begitu membara, sehingga bukan saja hendak dimusnahkan, bukan saja hendak dibunuh, tapi bahkan sudah dibuatkan peralatan khusus bagi Haman ini untuk bisa digantung di atas kayu gantungan. Dan saudara, waktunya sudah mepet, sangat terdesak. Surat edaran sudah ditandatangani raja. Sudah ada tanda tangan raja. Dan apa yang sudah distempel oleh raja, itu tidak ada yang bisa membatalkannya. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Artinya mustahil bagi manusia untuk Haman ini dapat pertolongan. Hari ini mungkin keadaanmu terjepit. Mungkin keadaanmu dalam kesesakan yang amat sangat. Engkau merasa dihempitkan, engkau merasa dikucilkan, mungkin engkau merasa tidak diperhitungkan, dan lain sebagainya. Saudaraku, ada hal yang penting yang harus kita tahu. Apa yang mustahil untuk kita kerjakan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, ayat menuliskan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Anda juga bisa katakan, tidak ada hal yang mustahil bagi aku yang mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi dalam pertolongan Tuhan. Amin. Bisa punya iman seperti itu? Ini sudah tidak mungkin. Ini sudah kelihatan. Betul, saudaraku. Kelihatannya tidak mungkin memang. Siapa yang bisa mencabut surat edaran yang sudah distempel raja? Tidak ada. Tapi yang jelas, bagi siapa saja bisa mustahil. Tapi ketika kita mempertaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita pun mendapatkan bagian kita. Ketika kita percayakan hidup ini kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi kita. Amin. Amin. Ya, jadi saudaraku, ada berapa hal yang kita bisa pelajari. Dan ayat memang menuliskan, doa orang benar bila dinaikkan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Orang ada embel-embelnya, orang benar. Saudaraku, doa orang benar bila dinaikkan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Ayat lain lagi mengatakan,
Bila kamu 2 atau 3 orang bersehati bersama-sama menaikkan doa, maka doamu akan didengar oleh Tuhan. Amin. Doa pribadi dengan sungguh. Lalu persekutuan doa dengan sesama saudara seiman, 2-3 orang dengan sesama anggota keluarga, kumpul bareng, berdoa bareng, maka perkara yang mustahil itu bisa terjadi oleh karena doamu didengar Tuhan. Amin. Nah, kita lihat, saudaraku, hari itu mungkin Mordekhai bisa pikir, waduh, raja ini kok kejam ya. Aku ini sudah pernah menyelamatkan raja. Aku sudah pernah nolong raja supaya tidak dibunuh oleh 2 orang ya, sida-sida yang ditugasi untuk jaga pintu gerbang. Mereka hendak berkhianat. Mereka berkompromi dan kata-kata mereka, kesepakatan mereka ketika mereka berbisik-bisik itu terdengar oleh Mordekhai. Mordekhai bisa berpikir, kenapa perbuatan baikku tidak dapat balasan? Mengapa aku pernah berjasa, aku pernah menyelamatkan raja, tapi raja justru hendak membunuh aku melalui peraturannya? Saudaraku, saya ingin katakan, mengapa saya bisa katakan doa orang benar itu besar kuasanya? Mengapa saya angkat ayat 2-3 orang bersama-sama sangat besar jika berdoa, maka doa itu akan didengar oleh Tuhan. Anda tahu dalam kitab Ester, saudaraku ya, di situ dituliskan di pasal yang kedua, enggak usah dibaca. Di pasal yang kedua, di situ dituliskan bagaimana Mordekhai ini menjalani hidupnya. Bagaimana Mordekhai ini menjalani hidupnya? Anda punya bayangan enggak umurnya Mordekhai kira-kira berapa? Waktu ada kejadian seperti itu, umurnya Mordekhai itu kira-kira berapa? Saya kaget juga, saya cari Mordekhai ini ternyata adalah orang tua-tua Israel. Ya, tua-tua Israel yang ketika Israel dan Yehuda ini diserang, maka orang Israel bawa sebagai pembuangan, orang buangan. Ya, orang buangan dibawa ke negeri Babel. Siapa yang kira-kira bawa ini Mordekhai? Saudaraku, raja kedua terakhir dari Yehuda itu adalah Raja Yekonia. Yekonia ini anaknya Raja Yoyakin. Ya, terakhir raja yang di Yehuda yang diangkat oleh orang Yehuda di negara Yehuda adalah Raja Yoyakim. Setelah itu ada pembuangan. Lalu ada anak daripada anak Yoyakim yang namanya Yekonia ini yang ngangkat bukan lagi orang Yehuda, tapi Raja Babil. Ya, Raja Babil yang ngangkat. Dia diangkat selama berapa tahun, lalu dia dipecat. Saudaraku, pada saat pembuangan itu loh, dia diangkat jadi raja. Dan di saat pembuangan Raja Yekonia ini mengajak tua-tua Israel. Salah seorang dari tua-tua Israel, dia adalah Mordekhai. Jadi saya tekankan lagi, bukan orang muda, bukan orang dewasa muda, bukan orang setengah baya, tapi dia adalah tua-tua Israel. Ada keterangan lain ya dalam ensiklopedia Alkitab itu dituliskan bahwa ketika kejadian hendak dibunuh, sebenarnya usia daripada Mordekhai ini diperkirakan 129. Anda bisa bayangkan orang tua dikageti? Geblak. Orang tua kena masalah, aduh, sudah tua masih kena masalah lagi. Ini umur 129. Tapi dia bertahan. Dan terakhir dari cerita Ester, walaupun kita belum baca, kita sudah tahu alur ceritanya. Mordekhai muncul sebagai pemenang yang gilang gemilang. Apa rahasianya? Anda ingin tahu? Ya toh?
Kalau Haman orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang begitu sombongnya, orang yang mau gila hormat, mau semua orang harus tunduk sama dia. Dan orang yang punya niat jahat ketika maunya tidak dituruti. Ini Haman. Hati-hati saudaraku, kejahatan itu tidak muncul dengan sendirinya setiap hari. Enggak. Kejahatan itu bisa muncul ketika kita ini punya mau kita tidak keturutan. Itu bisa jadi jahat, gitu ya. Itu bisa jadi jahat. Saya ingin ajak Anda sedikit baca. Saudara, ketika Haman ini mangkel, jengkel, dia tidak dihormati oleh yang namanya Mordechai ini. Ya, tentang Mordechai kita nanti pisahkan sendiri. Sebelum masuk ke Mordechai, kita bahas tentang Haman ini sedikit. Ketika dia jengkel, orang yang gagah perkasa, orang yang terhormat, orang yang baik, begitu jalan semua tunduk. Ketika ada satu orang tidak tunduk, dia punya mau, semua orang harus ada di bawah aku. Hati-hati saudaraku dengan kesombongan itu. Aku paling, I am the best. Tidak ada yang lain. Jangan ada pesaing. Ada pesaing libas, ada pesaing dilibas. Kalau tidak muncul Mordechai, rasanya kejahatan Haman ini tidak muncul. Tidak muncul, baik-baik saja, semua baik-baik saja. Tapi ketika muncul Mordechai yang tidak sujud kepada dia, kehendaknya, keinginannya tidak terpenuhi, muncullah kejahatan Haman. Dan kejahatan itu saudaraku punya roh, punya spirit. Karena memang roh jahat itu si iblis. Kalau sudah menyusupkan benih kejahatan, kejahatan itu hidup juga. Anda tahu rentetannya. Pertama marah. Kedua dia menanyakan kepada orang lain. Orang-orang yang ada di sana, siapa ini? Ketika dia tahu kalau Mordechai ini ternyata bangsa Yahudi, orang buangan. Lalu apa yang dikerjakan? Dia berpikir, wah kamu orang Yahudi, terlalu kecil bagiku kalau cuma bunuh kamu seorang. Sombong. Mungkin peristiwa Sambo hari ini yang rame. Kamu lek dihukum terlalu kecil. Kamu tahu, aku ini wakilnya Tuhan di bumi. Mati hidupmu tergantung aku. Gitu saudaraku ya. Zamannya bukan cuma zaman sekarang ada Sambo, tapi zaman dulu ini sudah ada. Artinya kesombongan, kejahatan yang bisa bertumbuh kembang itu sudah sejak dari dulu kala dan bahkan sampai kedatangan Tuhan. Hati-hati dengan spirit itu saudaraku ya. Hati-hati. Jadi marah sama seorang, hendak bunuh seseorang, lalu kok terlalu kecil, hendak bunuh seluruh bangsa. Dan ketika dia berpikiran hendak membunuh seluruh bangsa, ketika dia berikhtiar, punya niatan untuk be the best, untuk menjadi nomor satu, ternyata perjuangannya bukan perjuangan positif yang dijalankan. Semua orang ingin jadi terbaik. Anda harus melakukan yang terbaik, itu perintah Tuhan. Tapi jangan kesombongan ini masuk dan memuncak sehingga bertumbuh kembang dan melahirkan kejahatan. Saya ingin tunjukkan kepada Anda saja berapa lama Haman ini merencanakan kejahatan bagi Mordechai. Marah, besok, lusa, minggu depan langsung dibunuh? Enggak. 1 tahun dia mempelajari apa titik lemahnya orang Yahudi. Dia mempelajari bagaimana cara menyampaikannya kepada raja sehingga dia bisa goal tujuannya. Dia juga mempelajari kelemahan raja. Kita baca sebentar supaya cepat ya. Ester pasal 3 ayat 5 sampai 7. Ester 3, 5 sampai dengan 7.
Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiveros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiveros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Ya, cukup. 12 bulan. Tiap hari dipelajari. Apa ya? Titik lemahnya apa? Alasannya kayak apa? Saudara-saudara lihat ini, ingat ceritanya Saul mendengki kepada Daud. Ketika Saul mendengki kepada Daud, semua langkahnya Daud dicarikan trik untuk membunuh Daud. Tapi ini bukan cuma untuk membunuh Mordekai, membunuh satu bangsa, bangsa pilihan Tuhan yang hari itu sedang mengalami penghukuman Tuhan. Mereka berada dalam masa pembuangan. Saudaraku, 12 bulan, setiap hari dipelajari, setiap hari dipelajari, titik lemahnya di mana. Dan pada akhirnya, nanti tidak usah dibaca ya, pada akhirnya ayat 8, 9, saudara dapatkan. Dia tahu, oh bangsa ini bangsa buangan, oh keleleran, oh dia tahu hukumnya beda dengan hukum bangsa lain. Hukum negara ini, hukumnya raja ini tidak berlaku bagi bangsa Yahudi. Dia tahu kelemahan-kelemahannya. Itu sebabnya cara dia menyampaikannya kepada raja bukan sembarangan. Nah, ayat yang ke-8 ini, ada satu bangsa hidup tercerai-berai, terasing, hukumnya tidak berlaku, hukum raja tidak berlaku bagi mereka, dan mereka berada dalam kerajaan ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Menurut hamba, katanya Haman, sebaiknya bangsa ini dipunahkan. Nah, nanti lah, cuma itu tok tidak menarik raja, tidak menarik hati raja. Dia di samping mempelajari titik lemah Israel, dia juga mempelajari apa kerinduan keinginan raja supaya goalnya tercapai. Itu sebabnya dia bilang, saudaraku, sekarang perak berapa ya satu gramnya ya? Kok enggak ada yang tahu harganya perak ya, yang dipakai patokan harga emas saja. Tapi kalau emas itu mahal, perak tentunya juga mahal. Saudaraku, dia mempersembahkan. Anda ingat minggu lalu saya katakan 1 talenta itu berapa kilo? Ada yang bisa jawab? 1 talenta berapa kilo? Minggu lalu 1 talenta berapa kilo? 34,5 kilo. Haman, kalau raja mau menyetujui itu, maka Haman akan bawa persembahan 10.000 talenta perak. Dimasukkan kas negara. Wow, yang namanya Raja Ahasveros itu jumlah bukan kecil loh, itu jumlah gede loh. Perbendaharaan raja jadi banyak dan lain sebagainya. Saudaraku, hati-hati. Kejahatan itu ada spiritnya. Dia kalau tidak segera dibasmi, begitu ada titiknya, Anda harus bunuh, Anda harus buang. Kalau tidak timbul rencana-rencana lanjutan yang lebih besar, lebih jahat, lebih besar, lebih jahat lagi. Sudah dapat persetujuan itu, Haman masih tidak puas. Kok enak dibunuh secara massal. Untuk yang namanya Mordekai itu, benciku itu gitu. Dia buat tiang gantungan. Secara pribadi harus digantung. Saudara, ini Haman. Karakter Haman ini adalah karakter musuh kita. Iblis yang seperti singa yang mengaum. Yang terus menerus mencari kesempatan. Mencari titik lemah kita. Mencari kesenangan kita. Untuk bisa membantai semua kita.
bukan cuma satu orang, tapi semua bangsa pilihan Tuhan. Artinya semua anak-anak Tuhan itu mengalami hal yang sama. Ada pertempuran, ada pertarungan, ada musuh yang selalu mengintai. Balik kepada Mordekai. Lalu apa kunci Mordekai? Kan dikatakan orang benar kalau berdoa, doanya sangat besar kuasanya. 2-3 orang bersama-sama kalau berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab doa mereka. Jadi benar ada persekutuan, itu luar biasa. Anda tahu ketika raja itu sampai tidak bisa tidur, bukan kebetulan, tapi ada campur tangan Tuhan. Kuasa roh Tuhan itu bekerja begitu rupanya sehingga yang namanya Raja Ahasveros ini nggak bisa bubuk, saudaraku. Nggak bubuk kok ya bisa ngambil kitab sejarah. Raja-raja nggak bubuk bisa panggil biduanda untuk melentingkan lagu-lagu Nina Bobo, untuk bisa apa saja supaya dia bisa tidur. Tapi hari itu roh Tuhan menuntun yang namanya Ahasveros ini membuka kitab gede, kitab sejarah, tapi yang dibuka bisa kitab yang menuliskan tentang jasa Mordekai. Buku sejarah kalau dibuka semalaman kira-kira bisa nemukan yang dicari enggak? Tuhan itu punya kuasa untuk menentukan segala-galanya dalam hidup kita. Dalam keadaan Haman itu tetes air matanya sudah menjadi tetes darah. Tidak tahan. Aduh, aku ini karena aku seluruh bangsaku harus mengalami pembantaian. Karena aku ini, maka saudaraku, susahnya hati Mordekai itu begitu luar biasa. Tapi saya tidak ada dengar tidak ada ayat yang nulis Mordekai menuntut raja, kenapa saya pernah menyelamatkan sekarang nyawa saya tidak diberikan kepada saya, dan lain sebagainya. Saudara, kuncinya Mordekai, ya kuncinya Mordekai, saudaraku, adalah dia berbuat baik dengan tulus. Dia berbuat baik dengan tulus. Ya, latar belakangnya Mordekai. Dia melakukan yang baik dengan tulus. Apa sih? Contohnya apa sih? Ya, 1. Esther itu adalah seorang yatim piatu. Tidak punya siapa-siapa. Bapak ibunya ikut terbantai ketika peperangan melawan Babel. Dia seorang diri, tidak punya siapa-siapa. Tapi yang namanya Mordekai ini mengangkat dia menjadi anak asuhnya dia. Dia menjadikan Esther ini anak asuh. Anak asuh bukan sekedar anak asuh. Ayat menuliskan ya. Ayat menuliskan bahwa Esther ini dianggap dan dididik serta diperlakukan seperti anak sendiri. Dia enggak mikir kan besok Esther jadi ratu. Pada saat dipungut itu loh, si yatim piatu yang dipungut ini dia kepikir nak Esther jadi ratu. Jadi pada saat nolong Esther, dia betul-betul nolong tanpa pamrih. Roma 12 ayat yang keberapa itu katakan, kalau engkau melakukan kasih, biarlah kasih itu tidak pura-pura. Amin. Tidak pura-pura. Hatinya Mordekai tulus mengangkat Esther. Esther besok jadi apa saja dia tidak peduli. Yang jelas hari itu Esther ini bukan siapa-siapa. Kalau anak angkat ratu ya seneng aja, semua bisa. Saudaraku, dulu waktu saya awal kerja, ada orang kaya yang punya beberapa hotel di Surabaya ini, saudaraku ya.
Hotelnya ada di Malang, ada di Batu, ada di mana. Lalu, waduh, ada satu orang temen, ada pemborong yang lain, atau dia banyak membagi kerjaan saudaraku ya, ada jobnya banyak. Wah semua, mami, ke sana lagi, ketemu lagi mami. Kalau sama orang lain sombongnya enggak karuan. Kalau ketemu sama tante ini, mami, aku anak mami gitu. Kalau orang kaya dijadiin mami angkat banyak. Tapi Esther ini bukan orang kaya, bukan siapa-siapa. Kasih tidak boleh pura-pura. Kasih harus tulus. Amin. Ini Mordekhai. Dan dia mendidik Esther maksimal. Dari anak piatu yang tidak punya siapa-siapa, bukan siapa-siapa, saudaraku. Dia bisa membawa Esther sampai pada saat pilihan ratu, dia bisa dicalonkan sebagai calon ratu. Itu artinya pemeliharaan Mordekhai atas Esther ini pemeliharaan terbaik, betul ya? Kalau Esther asal-asal dipelihara tidak bisa, saudaraku. Dia dibawa, dipelihara terbaik, diberikan didikan yang terbaik, diberikan kesempatan yang terbaik. Itu sebabnya sampai pada diri Esther ini bisa menjadi ratu. Tentu saja semua itu sesuai ketentuan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menetapkan, tidak bisa. Tapi Tuhan butuh kerjasama dengan orang tua asuh ini yang namanya Mordekhai ini. Sehingga rencananya bisa terlaksana. Jadi Mordekhai melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Betul? Pengkhotbah 9 kalau tidak salah ayat yang ke-10 atau ke-11, ke-9 atau ke-10. Disitu katakan apa saja yang dijumpai tanganmu, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau saya katakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Di tengah kerjamu, di tengah ibadahmu, di tengah pelayananmu, lakukan yang terbaik, bukan untuk manusia. Melayani karena dilihat sama Mbak Titin, sukan. Melayani karena takut sama Pak Roni, engko aku diseneni. Nggak ada gunanya. Melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan karena manusia, tapi melakukannya untuk Tuhan. Amin. Mordekhai melakukan menolong Esther dan membawa Esther sampai menjadi ratu bukan karena dia mau numpang jabatan. Tapi betul-betul dia melakukannya untuk Tuhan. Saudaraku, saya katakan Mordekhai ini orang yang melakukan tugas dan pekerjaannya dengan maksimal. Tadi kasih tidak pura-pura, melakukannya dengan maksimal. Dia sebagai tua-tua Yahudi, dia bercokol sebagai tua-tua Yahudi. Dia melihat ada Esther yang tanpa ibu, tanpa bapak. Dia pungut Esther, dia didik Esther, dan dia jadikan Esther ini orang yang jadi orang, gitu saudaraku ya. Kalau waktu Esther jadi anak yatim piatu, terus jadi buangan di tanah Babylon, saudaraku, jadi orang enggak? Enggak jadi orang itu. Tapi ini yang namanya Mordekhai menjadikan orang karena dia adalah tua-tua Yahudi. Amin. Dia tahu posisinya persis. Tuhan mempercayakan dia diajak oleh Yekonia ini untuk bareng-bareng dibuang. Ini penggede loh saudara. Rekan raja kok. Yang namanya Mordekhai ini. Dia tahu posisinya. Itu sebabnya ketika Esther sudah duduk jadi ratu, orang Israel mengalami ancaman besar. Mordekhai ini datang di gerbang istana. Bukan sekedar. Mordekhai ini ternyata memang diberi kedudukan sebagai penjaga gerbang istana putri. Gitu saudaraku ya. Istananya raja sendiri, istananya Esther. Lah ini
Mordekhai ini memang diberi kedudukan untuk menjadi penjaga gerbang. Itu sebabnya ketika jadi penjaga gerbang, dia punya teman-teman penjaga gerbang yang mau mengkhianati raja. Dia bisa dengar dan dia melakukan bagiannya. Ketika Ratu Ester dimintai tolong oleh Mordekhai mengenai peraturan surat edaran yang dimunculkan hendak membunuh semua orang Yahudi, Ester ngomong, aku bisa apa? Kalimatnya Mordekhai 1. Jangan pikir kamu ada di istana kamu saja selamat. Tapi tahuilah, kalaupun kamu tidak turun tangan, bagi orang Israel pasti ada pertolongan lain. Ya, 1. Kedua, sadaro. Jangan-jangan justru karena keadaan ini engkau dijadikan ratu. Artinya dia sadar, setiap posisi yang dia jalani, setiap posisimu, sekarang ini apa saja posisimu? Halo, apa saja posisimu? Adalah Tuhan punya bagian rencana dalam posisimu. Mungkin kau jadi big boss, mungkin kau jadi pekerja, mungkin kau punya talent ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi apapun posisimu, engkau Tuhan punya rencana bagi kehidupanmu. Amin. Amin. Ada rencana, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, yang namanya Mordekhai ini luar biasa dalam banyak hal. Dia orang yang melakukan kasih. Dia orang melakukan kebaikan tanpa pamrih. Dia bisa nuntut raja, dia bisa ngirim surat bukti, dia bisa nuntut, tapi tanpa pamrih. Dia juga tahu di mana dia ditempatkan, posisi itu adalah bagian daripada rencana Tuhan atas kehidupannya. Itulah sebabnya dia bisa disebut sebagai orang benar. Ester tidak bisa jawab, lalu dijawablah oleh Ester, suruh semua orang Yahudi berpuasa dan berdoa. Saudaraku, doa dan puasa. Kalau jenis ini tidak bisa hanya dengan doa, lengkapi dengan puasa. Doa dan puasa sangat besar kuasanya. Amin. Sangat besar kuasanya. 1 Petrus 3 ayat 12 katakan, mata Tuhan tertuju pada orang benar dan telinganya pada permohonan mereka minta tolong. Tapi Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, ya. Tuhan menentang orang-orang berbuat jahat. Itu sebabnya Yesaya 1 ayat 17 katakan, belajar berbuat baik. Belajar dari kebaikan Mordekhai, belajar dari ketulusan Mordekhai, belajar dari Mordekhai yang melakukan bagian pekerjaannya dengan maksimal. Belajar dari itu. Yesaya 1:17 katakan, belajar berbuat baik, tegakkan keadilan, dan berantaslah penindasan. Maka engkau memberikan pembebasan pada orang-orang yang tertekan. Ya, kita baca yang Amsal 24. Amsal 24. Jangan coba-coba mengelabui Tuhan. Tuhan tahu sampai dalam dasar hatimu. 24 ayat 12 tolong. Amsal 24 ayat yang ke-12. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Ya, saudara sadar ada penjaga jiwa. Jiwa saudara dijagai? Halo? Jiwa saudara dijagai? Penjaga jiwa kita itu tahu persis hati nurani kita, keinginan kita, kehendak kita, kerinduan kita. Jangan nyimpen kejahatan. Amin. Jangan nyimpen kejahatan. Jangan khawatir, melakukan kebaikan belum tentu dapat balasan secara langsung. Tapi ketika engkau menabur kebaikan, ada waktunya engkau butuh Tuhan yang membalas kebaikan itu bagi Anda. Amin. Amin. Ya, ayat penutup Roma 14. Ayat yang ke-19. Roma 14 ayat yang ke-19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.
Ya, jangan kejar kejahatan, jangan kejar saling membalas, jangan kejar yang lain, tapi katanya mengejar apa? Sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Kepura-puraan itu membuat orang tidak sejahtera. Kejahatan itu membuat orang cemas, ketakutan. Saudara, dan banyak hal-hal yang membuat damai sejahtera hilang. Anda mau kejar damai sejahtera? Halo, Anda mau kejar damai sejahtera? Amin. Ya, kejar damai sejahtera. Masuk dalam hadirat Tuhan. Arti kata Mordehai adalah penyembah. Kenapa dia bisa melakukan semuanya itu? Karena dia adalah orang yang suka datang menyembah kepada Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Mengalirlah kuasa dari tempat tinggi itu. Dicurahkan untuk penyembah-penyembah yang benar. Akan ada satu era. Bukan penyembah-penyembah biasa, tapi penyembah dalam roh dan kebenaran. Mari bangun mesbah doamu. Bangun hidup doamu. Bangun rasa takutmu akan Tuhan. Dan biasakan diri, latih diri ini untuk berbuat baik, dan berbuat baik, melakukan yang kasih tanpa pura-pura. Kita bangkit berdiri.